Waalaikumsalam. Monggo Mbak duduk. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Tadi sebelum kesini ada kegiatan apa ya? Saya baru saja dari kampus, selesai mengerjakan UAS, Bu. Oh begitu, gimana UASnya lancar? Alhamdulillah lancar, cuma kadang rada kurang fokus, Bu. Oh, Mbak datang ke sini, apakah ada yang perlu saya bantu? Saya ingin konseling, Bu. Oh, saya senang sekali Mbak datang ke sini dan ingin konseling. Sebelum ke sini, Mbak pernah ikut konseling sebelumnya? Belum, Bu. Ini baru pertama kali. Oh, baiklah kalau gitu. Saya jelaskan dulu ya, konseling itu apa. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Jadi di sini saya sama Mbak itu bareng-bareng nyari solusi untuk masalah yang lagi dihadapi sama Mbak sekarang. Terima kasih, Bu. Pada konseling itu dilandasi oleh beberapa asas, misalnya asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, dan kegiatan. Sebenarnya masih banyak asas-asas yang lain. Asas kerahasiaan ini yang akan menjamin data-data yang diberikan kepada saya itu aman, termasuk hal-hal yang akan diceritakan sama Mbak nanti. Untuk pertemuan kita ini akan saya batasi waktunya 10-30 menit. Karena waktunya singkat, kita manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Kalaupun nanti waktunya kurang, kita bisa membuat perjanjian untuk pertemuan kedua. Baik, Bu. Saya akan coba memanfaatkan waktunya dengan baik. Baiklah, sekarang coba Mbak jangan ragu, coba ceritakan sama saya masalah yang lagi dihadapin. Ya, untuk sekarang masalah yang sedang saya hadapi, saya kadang kurang fokus sehingga malas untuk melakukan kegiatan lain, dan saya juga kurang semangat dalam mengerjakan tugas yang belum mepet deadline. Maksud Mbak tugas seperti apa ya yang kurang fokus dan malas? Tugas-tugas perkuliahan, Bu. Oh begitu. Boleh kamu ceritain ke saya gimana kok hal itu bisa terjadi? Dan itu terjadi sejak kapan ya? Mungkin sejak kuliah, karena kurang saya minati. Oh begitu. Saya paham kamu merasa kurang senang dengan jurusan yang kamu ambil. Kalau boleh tahu, jurusan yang kamu inginkan itu apa? Dari dulu saya emang ingin jadi seorang guru waktu SD, namun waktu SMA keinginan tersebut pudar. Tapi setelah lulus SMA, saya juga disuruh untuk kuliah. Saya berusaha untuk masuk ke perguruan tinggi yang jurusannya saya minati, tetapi saya belum berhasil. Jadinya saya direkomendasikan untuk masuk ke jurusan di kampus ini. Baik, kalau gitu. Jadi kamu sekarang itu merasa sedang kebingungan begitu, antara lanjut di jurusan kamu yang sekarang atau menunggu pendaftaran lain untuk di jurusan yang kamu inginkan begitu. Nah, hal itu yang membuat kamu itu jadi kurang semangat belajar gitu. Iya, Bu. Kamu udah sadar sama masalah yang kamu rasakan ini dan kamu ingin menyelesaikannya. Iya, Bu, saya ingin menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini kemajuan yang bagus ya. Saya senang sekali sama kemajuan ini. Sekarang kita bisa mendiskusikan tujuan dari konseling kita ini. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk menghilangkan atau minimal bisa mengurangi rasa malas yang Mbak hadapi.
Jadi Mbak itu bisa lebih semangat belajarnya. Iya, Bu. Saya ingin memilih beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu manajemen diri. Iya, Bu. Saya akan mencoba menerapkannya. Baik, sekarang mari kita mulai. Apakah kamu bersedia untuk membuat semacam jadwal harian? Iya, Bu. Saya bersedia. Atau mungkin kamu ada cara sendiri yang udah kamu pikirkan? Belum ada, Bu. Kalau belum, kamu bisa pakai cara yang saya sarankan tadi. Bagaimana? Baik, Bu. Akan saya coba. Jadi, kamu bisa membuat jadwal harian kegiatan kamu dari kegiatan yang menurut kamu paling penting dan paling utama. Ya, menurut saya kegiatan yang paling penting untuk sekarang adalah kuliah. Karena saya di sini niatnya adalah untuk kuliah. Mengenai jadwal itu, saya rasa kamu memang yang paling mengetahui mana yang harus kamu kerjakan dahulu. Apakah menurut kamu cara yang saya sarankan itu akan membantu? Ya, menurut saya membantu karena lebih mengefektifkan lagi kegiatan yang harus saya lakukan. Baik, kalau gitu selain cara tadi, apakah kamu punya rencana gitu? Rencana selanjutnya ke depannya mau bagaimana? Ya, Atau mungkin kamu ada cara lain? biasanya saya memotivasi atau menghibur diri saya dengan menonton drakor, membaca webtoon, atau bermain media sosial. Apakah cara yang kamu lakukan selama ini bisa menambah semangat belajar kamu atau malah menunda belajar kamu? Terkadang ada masanya saya hanya belajar, tetapi terkadang juga ada masanya saya hanya menghibur diri saya. Mau nggak kalau semisal kamu cari kegiatan di luar yang bisa memotivasi kamu, atau kamu udah ada kegiatan itu? Ya, saya memang ada kegiatan lain seperti Karang Taruna, Pramuka. Namun mungkin bisa lebih saya tingkatkan lagi. Dan saya juga lebih senang jika bepergian ke alam seperti melihat laut, melihat pemandangan gunung, melihat awan. Dan saya lebih suka udara malam karena berasa lebih fresh kepada diri saya dan saya suka melihat bulan. Bagus ya, kamu udah mulai terpikirkan untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Kamu juga punya kesenangan dengan melihat alam. Itu bisa meriliskan pikiran kamu ya. Ya, Bu, alhamdulillah. Selain itu, kamu juga bisa untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan selama ini. Itu tujuannya agar kamu itu bisa mencari solusi dan melatih manajemen diri kamu. Apakah kamu ingin mencoba? Ya, Bu, saya akan mencobanya. Jadi, kamu sekarang harus tetap semangat dan jangan bingung lagi ya. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu, karena sudah mau mendengarkan cerita saya dan terima kasih juga untuk sarannya. Sama-sama. Sekarang apakah masih ada yang ingin kamu ceritakan lagi? Untuk sekarang saya rasa sudah cukup, Bu. Baik, kalau udah cukup, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Mbak karena udah mau konseling, sudah mau terbuka ke saya, juga sudah mau menceritakan masalah yang Mbak hadapi. Ya, Bu, saya juga terima kasih kembali karena Ibu sudah mau meluangkan waktu Ibu. Ya, sama-sama, saya juga senang. Ya, saya pamit dulu ya, Bu. Ya, oh, kalau ingin ada pertemuan lagi, jangan sungkan menghubungi saya. Mbak bisa datang lagi ke sini dengan membuat janji dulu. Ya, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.